Welcome back to our YouTube channel. Kita kembali di Rabu Jitu yang bikin kamu jadi tahu. Gue ingetin dulu untuk klik lonceng di bawah ini dan jangan lupa like and subscribe, oke? Di share juga boleh. Nah, kalau misalkan ada Aspen people yang mau nanya-nanya juga boleh. Nanti di kolom komen nanti tulis aja di situ. Gimana sih cara menghindari atau cara memproteksi diri sendiri kita terhadap si hypoxia ini, bahkan virus COVID itu sendiri? Itu gimana, Dok? Ada tips-tips tertentu nggak nih secara dokter yang menangani langsung pasien yang ada di sebenarnya tipsnya tuh sudah digembar-gemborkan dari zaman dulu, dari zaman dulu. Dari mulai ada pandemi itu sudah sebenarnya sama, kurang lebih sama. Yaitu yang menjalani protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Dari situ ya pakai masker dengan minimal jarak 1-2 meter. Dan social distancing itu penting. Terus bila kita sudah terdiagnosa ya, misalnya menjadi suatu confirm atau kita menjadi kontak erat yang OTG gitu, ya kita isolasi mandiri di rumah. Di dalam arti isolasi mandiri di rumah, kita di rumah tetap harus pakai masker. Di rumah harus tetap pakai masker? Ya, masker adalah masker bedah. Apalagi kalau pasien tersebut adalah pasien yang terkonfirmasi confirm COVID atau dia adalah statusnya kontak erat. Misalnya dia keluarganya yang satu rumah sama dia positif dan dirawat di rumah sakit. Maka dia adalah statusnya kontak erat. Maka dia harus pakai masker dan melakukan social distancing dan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, atau kalau dia nggak mau 14 hari, boleh dia swab 2 kali. Kalau dinyatakan negatif, ya berarti dia bebas. Jadi nggak usah isolasi mandiri. Gitu. Nah, terus tetap cuci tangan. Wajib etika batuk bersin harus dilaksanakan. Banyak yang bilang, sudah mengerti etika batuk? Ngerti, Dok. Pas ditanya, salah. Jadi padahal etikanya adalah dengan menggunakan iya, betul. Pakai lengan. Atau mau pakai tangan boleh, tapi habis itu langsung cuci tangan. Gitu. Dan cuci tangan juga harus pakai sabun dengan 6 langkah yang diajarkan oleh WHO itu. Benar. Terus apalagi ya? Ini kalau pada pasien-pasien yang curiga ke arah sana, mohon untuk di rumah membuka ventilasinya supaya sirkulasi udaranya bagus. Dari jendela, pintu itu rutin dibuka. Ya, agar sirkulasi bagus, makan dan minum yang teratur, yang cukup, dan istirahat juga teratur, dan berjemur di pagi hari kurang dari jam 9 atau sore hari lebih dari jam 3 sore. Gak usah lama-lama ya. nanti tanning. Saya mau nanya, Dok. Misalkan ada salah satu seseorang lah ya, ibarat kata taruhlah kita sebut dia sebagai mawar sih. Mawar menjual borak tuh kan ya. Sebutlah dia mawar ya, Dok ya. Mawar ini awalnya memiliki gejala yang tadi sudah kita sebutkan tuh ya, kayak demam apa segala macam. Hasilnya adalah salah satu penyakit yang mungkin sebelum adanya COVID inilah ada gitu kan. Mungkin kayak DBD atau yang lain gitu, Dok. Kan hampir-hampir sama tuh ya gitu kan gejalanya, kayak demam tinggi apa-apa kayak gitu kan, lemes. Nah, ketika dia swab itu dia itu positif. Terindikasi positif nih, Dok. Terus kalau swab itu sebelum saya lanjutkan lagi. Swab itu berapa hari, Dok, hasilnya bisa keluar? Tergantung dari laboratorium tersebut. Oke. Dan iya, gitu ya, Dok, ada yang bisa 1 kali 24 jam jadi.
Ada. Oke. Ada yang 3 hari atau bisa lebih. Dan tergantung harganya ya, Dok. Tergantung harganya. Oke, saya lanjut ke cerita saya tadi. Sampai akhirnya terindikasi lah positif COVID. Lalu kita menjalankan protokol kesehatan ya, isolasi mandiri dan yang lain-lain. Nah, 2 hari kemudian si Mawar ini melakukan swab lagi dan itu hasilnya negatif. Itu pertanyaan saya, Dok. Sebenarnya itu tuh bisa kayak begitu atau normalkah seperti itu atau gimana tuh, Dok? Nah, kita lihat lagi ya dari jaraknya. Jarak yang dilakukan swab pertama dengan swab kedua tadi kan 2 hari ya? 2 hari, 3 hari. Jadi gini, mungkin swabnya dilakukan di minggu lalu. Namun karena hasilnya lama kan ya, Dok ya, sekitar 3 hasilnya harian, baru keluar. Hasilnya baru keluar, kita ketahui dia positif. 2 hari kemudian dilakukan tes lagi untuk make sure lah ibaratnya kayak gitu. Ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah bukan dari jarak hasil, tapi dari jarak pengambilan sampel. Misalnya dia ambil di tanggal 1, tapi baru ada hasil di tanggal 5. Terus kita mau melakukan swab lagi di tanggal 7, gitu kan. Kita berarti bukan patokannya 2 hari dari hasil, tapi berarti 7 hari dari swab pertama. Nah, itu bisa terjadi positif, baru jadi negatif. Berarti dia udah selesai, udah sembuh. Kita katakan discarded. Dari COVID sudah kita lepas statusnya, bukan confirm lagi. Nah, itu bisa. Dan kita melihat dia positif pun ada suatu indikator yang kita nilai. Ada indikatornya, apakah positif tapi tingkat keinfeksiusannya tinggi atau rendah. Itu ada juga. Tapi benar confirm ya, Dok, fix maksudnya benar-benar dia ya udah negatif. Ya sudah selesai. Yang diambil berarti yang hasil terakhir. Nah, kan suka ada nih, Dok, hasil rapid itu non reaktif, tapi ketika dia di swab itu positif. Ada yang seperti itu? Ada. Itu jadi, kenapa terjadi itu, Dok? Jadi yang harus teman-teman semua pikirkan bahwa rapid itu bukan suatu gold standard untuk mendiagnosa. Kalau saya kasih ilustrasi ya, kalau pada pasien COVID, rapid atau pemeriksaan lainnya, misalnya ronsen, CT scan, dan lain-lain, itu darah yang lain, itu hanya sebagai screening kita. Jadi ilustrasinya, ada nih security-nya kita temukan, ada nggak malingnya? Nah, malingnya harus dilihat dari swab. Karena di swab itu kita akan melihat sendiri dengan alat, ada nih virusnya. Gitu. Kayak CCTV-nya lah ya. Iya, kalau misalnya virusnya ada, ya positif. Kalau ternyata virusnya nggak ada, ya negatif. Berarti misalnya pada kasus tadi, rapidnya non-reaktif, tapi hasil swabnya positif, itu bisa. Karena rapid sendiri itu adalah suatu antibody yang baru muncul di hari ke-7 atau lebih. Jadi dia pemeriksaan ini sensitivitas maupun spesifiknya itu semakin meningkat bila bertambahnya hari. Biasanya di hari ke-7 sampai hari ke-10 itu baru spesifik. Jadi kalau misalnya gejalanya baru 3 hari, kita rapid, ya ngapain? Non-reaktif udah pasti. Pasti non-reaktif. Gitu. Jadi harus nunggu sekitaran 7 sampai lebih dari 7 hari lah, baru 10 hari lah ya. Biasanya spesifiknya atau sensitifnya lebih tinggi. Gitu. Dari dia merasakan gejala itu tadi. Terima kasih banget nih, Dokter, untuk informasinya, semuanya sangat banget bermanfaat. Nah, jadi F1 People yang dimanapun kalian berada, tidak ada kata terlambat untuk merubah sesuatu yang lebih baik, apalagi untuk diri kalian sendiri, benar nggak, Dok? Betul. Ya kan? Dari mulai mencoba untuk hidup pola sehat, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, bergizi, terus kurangin stres, bener nggak sih, Dok? Iya. Maaf, saya cita-cita jadi dokter tapi nggak kesampaian. Terus olahraga yang cukup mungkin. Bicara tentang olahraga, ada nggak sih tips dari dokter nih buat Aspan People yang ada di manapun mereka berada saat ini, olahraga yang paling aman, nyaman, dan benar-benar menjaga imunitas tubuh kita sendiri nih di masa pandemi saat ini itu apa sih, Dok? Kalau ngomongin olahraga ya, itu luas sih sebenarnya. Dalam arti olahraga yang penting kita tahu prinsip.
prinsipnya adalah dalam pandemi ini ya protokol kesehatan, itu prinsipnya. Jadi dimanapun kita berolahraga, yang penting prinsip protokol itu dijalankan. Kita di rumah itu lebih baik lagi. Ya, di rumah kita ada alat treadmill misalnya, atau kita mau olahraga yang lain, push up, sit up, dan bla bla bla, itu boleh dilakukan, nggak masalah. Kalau misalnya mau olahraga di luar, boleh misalnya jogging, sepedaan gitu ya. Cuman yang biasa kita lebih concern itu kalau misalnya olahraga di luar, itu biasanya akan ketemu dengan teman-teman. Nah, ya komunitas. Olahraga bagus, baik memang, tapi tetap protokolnya harus dijalankan. Walaupun kita bareng-bareng bersepeda atau jogging bareng misalnya, tetap protokolnya dijalankan. Oke, sebenarnya apapun olahraganya tetap protokol itu dijalankan ya, people jangan lupa tetap bawa hand sanitizer mungkin ya dok ya, mulai dari masker, hal-hal yang kecil kan, masker dan yang lain-lain. Pokoknya intinya dari semua ini adalah patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, hindari kerumunan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, dan kalau ingin keluar rumah apalagi kata dokter aja di dalam rumah harus pakai masker ya dok ya. Iya. Cuman kan ya kembali lagi ke masing-masing pribadi people yang dimanapun kalian berada saat ini. Penasaran sih sama apa yang ada di berita sih sebenarnya. Apa tuh? Kayak ini realnya ya dok ya, realnya nih. Di dokter pernah nggak sih ngalamin yang namanya punya pengalaman yang bentrok sama keluarga si pasien itu sendiri tentang ya pasien itu sudah meninggal dunia seperti itu dok? Iya, itu sering banget kita hadapi ya di rumah sakit, baik dari keluarga pasien terdekat maupun sampai keluarga pasien yang jauh nih, dari yang jauh tiba-tiba datang aja nongol. Nah, itu memang susahnya, dan kami mengerti bahwa suatu pada pasien COVID itu kan namanya pandemi ya. Siapa sih yang mau dapat pandemi? Betul. Jadinya semua masih dalam istilah fase denial, masih fase penolakan terhadap keluarganya yang positif misalnya, atau keluarganya yang masih suspek atau probable dari COVID. Nah, sampai pada pasien itu sakit pun mereka ada cenderungan yang tidak menerima. Iya, ya, benar, walaupun ada sebagian yang menerima, tapi ada yang menerima. Nah, yang menerima ini oke, boleh kita dirawat saja keluarganya misalnya. Tapi pada saat tertentu, pada kondisi pasien tersebut meninggal dunia, di mana hasil swabnya belum ada, otomatis statusnya dia adalah probable atau suspek. Iya. Maka semua kita akan menganggap pasien itu adalah positif sampai hasilnya menyatakan negatif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memperlakukan pasien tersebut dengan seperti pasien yang bukan COVID, tapi ternyata dia positif, COVID, ya? itu akan lebih bahaya. Iya, benar, ya kan? Benar. Infeksius kemana-mana, ke tenaga kesehatannya sendiri, ke keluarga, dan lain-lain. Nah, memang susahnya adalah bila pasien itu sampai meninggal, itu keluarga ada beberapa yang tidak menerima. Betul. Ya, yang kesulitan kami sih sampai saat ini ya harus sabar untuk mengedukasinya, memberikan penjelasan, memberikan pengertian, walaupun banyak keluarga yang masih belum bisa menerima. Tapi ya mau bagaimana, karena dari kami sendiri juga ini hanya mengikuti peraturan pemerintah, ya, karena pemerintah sudah menegaskan itu, dan tujuannya harus pasti. Tujuannya apa? Tujuannya yang mengurangi insidensi dan peningkatan kematian di Indonesia atau di dunia ini sendiri. Kalau misalnya dari kami sendiri tidak bisa menegaskan itu, ya jadi apa ya dok ya? Kalau ada gambar Jakarta hitam, ada lebih hitam lagi nggak? Nah. Oke, semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Swan People, apalagi di masa krisis saat ini ya. Mudah-mudahan semua informasi dapat diserap dengan baik dan protokol kesehatan bakal dijalankan dengan baik dimanapun kalian berada pokoknya. Dokter, terima kasih Dokter Yesua. Jadi benar kan ya? Boleh. Emang bisa dipanggil apa sih dok? Carlos boleh. Dokter Carlos ya. Yesua juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa juga. Juga mewakili Aswan People
yang benar-benar support juga tim medis. Makasih Soalnya banyak. intinya tetap semangat, jangan putus asa, jangan berkecil hati juga ya karena Iya. ya bandel banget sih ini kan gitu ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Sehat selalu. terima Oke. kasih. Aslan People, kita ketemu lagi di Rabu Jitu minggu depan.